Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku adalah Dewo Agung Pranotokusumo. Aku lebih dikenal dengan nama Syekh Suluhi. Aku adalah sosok ulama pribumi yang masih memiliki garis keturunan dari Prabu Brawijaya V, Raja Mojopahit. Serta masih memiliki tali persaudaraan dengan Raden Fatah, Sultan Demak. Sebelumnya aku adalah pemeluk agama Hindu dengan nama Dewo Agung Pranotokusumo. Seorang bupati di wilayah Barat, yang sekarang menjadi Kecamatan Purwodadi, salah satu kecamatan di Magetan. Hingga, aku bertemu dengan Sunan Ampel yang membawaku memeluk agama Islam. Kisahku, aku mulai saat pembangunan Masjid Agung Demak yang merupakan tempat berkumpulnya para wali, akan dimulai. Aku diberi tugas khusus, untuk mencari bahan-bahan atau material guna mendukung kegiatan pembangunan Masjid Agung Demak tersebut. Sekaligus waktuku aku pakai untuk berdakwah agama Islam. Dalam melaksanakan tugasku, yaitu menyiapkan bahan-bahan untuk pembangunan Masjid Agung Demak tersebut, aku menjalaninya dengan lampah suluk yang merupakan makna dari menempuh jalan untuk menuju Allah. Dan akhirnya para pengikut atau santri-santriku sering menyebutku dengan nama Syekh Suluhi. Dan sungai yang berada persis di sebelah barat makamku inilah yang aku pergunakan sebagai media dan sarana, untuk mengirimkan perbekalan-perbekalan yang telah aku dapatkan untuk dikirim ke Demak. Bahan-bahan yang aku kirim untuk pembangunan Masjid Demak itu tak terbatas jumlahnya, hingga berlipat-lipat. Dalam bahasa Jawa disebut, wilangan, yang berarti tiada batas jumlah bilangannya. Maka di kemudian hari, jadilah desa itu menjadi desa wilangan. Ada versi lain yang menyebut bahwa saat aku mencari bambu untuk kukirim ke Demak, di daerah itu ada banyak sekali jumlahnya, yang dalam bahasa Jawa disebut, wilangan, yang berarti tiada batas jumlah bilangannya. Maka di kemudian hari, jadilah desa itu menjadi desa wilangan. Di masa lanjut usia, aku berwasiat kepada para pengikut atau santriku untuk dimakamkan di timur Sungai Widas. Namun, para pengikut dan murid-muridku tak dapat memenuhi wasiatku karena para pengikutku banyak yang bermukim di sebelah barat Sungai Widas. Dan ketika aku memenuhi panggilan Robku, rupanya, keluarga dan para santriku tidak bisa melaksanakan wasiatku untuk dimakamkan di timur Sungai Widas. Akhirnya diputuskan, aku dimakamkan di sebelah barat Sungai Widas. Beberapa hari setelah pemakaman, ada suatu kejadian di luar nalar. Sungai yang sebelumnya mengalir di timur makamku, akhirnya berpindah dengan sendirinya, melintas di sebelah barat makamku. Maka dengan sendirinya makamku pun berada di timur sungai sesuai dengan wasiatku. Dengan begitu, makamku masuk wilayah desa Wilangan Nganjuk, bukan berada di wilayah Caruban Kabupaten Madiun. Karena sungai itu merupakan pembatas antara Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sedikit tentang kisahku. Dan aku dimakamkan RT 01 RW 01 Desa Wilangan Kecamatan Wilangan, Nganjuk. Dan menjadi salah satu destinasi wisata religi andalan di kota Nganjuk. Dan hingga kini, makamku selalu ramai didatangi oleh para peziarah. Semoga suatu saat, kita semua bisa diperjalankan Allah untuk bisa berkunjung atau berziarah di makamku. Karena menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani, hikmah berziarah itu ada 4, yaitu 1. Untuk mengingat mati dan akhirat. 2. Untuk mendoakan ahli kubur. 3. Untuk mendapatkan keberkahan. 4. Memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ziarah ke makam orang tua. Semoga sehat, bahagia, dan barokah selalu untukmu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.